Siap? Sesi kedua. Sesi pertama dari jam 1 sampai jam 2 kurang 10. Ya, istirahat sejenak. Sekarang sesi kedua. Al-babus tsani. Antum lihat halaman 58. Yang punya buku halaman 58. Ya, ini sesi kedua ya. Ya, kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama jam 1 sampai jam 2 kurang 10 ya. Selanjutnya sesi kedua. Setelah itu pulang. Jelas? Sesi kedua. Ya, sekarang bab kedua. Al-babus tsani al-i'rabu fil ismi. Ini bab kedua. Bab kedua tentang i'rab pada isim. Peng'iroban atau i'rab yang terjadi pada isim. Ini bab yang kedua. Jelas? Mafhum? Kemudian fasa pertama. Bab kedua fasa pertama. Nanti ada beberapa fasal ya, ada sampai 5 fasal. Ini fasa pertama dulu, yaitu alamatu i'rabil ism. Tanda-tanda i'rab pada isim. Bagian kedua, i'rab pada isim. Fasa pertama, tanda-tanda i'rab isim. Tanda i'rab itu punya tanda. Nanti akan jelaskan. Ya, tanda-tanda i'rab pada isim. Alamatu i'rabil ismi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab ya pada isim terbagi 3, yaitu rafa atau marfu, nasab atau mansub, jar atau majrur. Itu dia i'rab pada isim. Tadi semuanya sudah tadi sudah dijelaskan di bagian yang pertama bahwa i'rab pada isim ada 3. Rafa, nasab, dan jar. Tidak ada yang keempatnya. Jadi harokat isim itu hanya 3. Dikit. Hanya nahwu itu nggak susah. Antum hanya disuruh menentukan harokatnya ini dhammah, fathah atau kasrah doang, udah gitu aja. Hanya 3 harokat. Tapi anehnya tidak bisa menentukan ini apa ya. Nggak tahu ini apa ini. Padahal cuma 3. Tapi untuk menentukannya ini dhammah, fathah atau kasrah bingung. Yang kasrah dibilang dhammah. Nah, itu sering terjadi. Padahal hanya 3 aja. Jelas? I'rab pada isim hanya 3. Rafa, nasab, dan jar. Itu i'rab pada isim. Ada berapa Salman? Ada berapa? Ya, yang lain yang diam. Ada berapa Salman? I'rab pada isim ada berapa? Apa aja? Rafa, nasab, jar. Iya, bagus, berarti nyambung. Alhamdulillah. Sekarang antum lihat tabelnya. Tabel. Adapun tanda-tanda i'rab tersebut, 3 i'rab itu, kan i'rab ada 3, isim i'rabnya ada 3, rafa, nasab, jar, maka masing-masing i'rab mempunyai tanda-tanda dan ini wajib hafal. Wajib apa? Wajib hafal. Jelas? Di sini ada 9 bentuk kata. Dalam bahasa Arab kata itu, isim itu ya. Isim dalam bahasa Arab itu memiliki 9 bentuk. Enggak ada yang ke 10-nya, dia hanya 9 aja. Isim dalam bahasa Arab ada 9 bentuk dan i'rab, tanda-tanda i'rabnya beda-beda.
nggak sama. Ada yang sama, ada yang beda tanda i'rabnya. Ini wajib hafal. Penuntut ilmu wajib hafal tanda-tanda i'rab. Mana antum ya nanti kalau udah insyaallah qadarullah kalau antum selesai belajar dari tempat ini dan dites di luar, antum keluar mana dites, pasti ada yang ngetes. Sebagaimana anak kalau ada orang-orang anak-anak santri itu datang ke sini ngetes, pasti ngetes. Dia belajar di sana, belajar apa enggak bahasa Arabnya. Anak yang tes ilmu nahunya. Ya antum belajar di mana? Di Imam Malik, coba dites sama orang di sana. Kalau nggak bisa malu-maluin nanti, malu-maluin rumah belajar. Nggak bisa, aduh gimana ini? Nggak belajar di Hasan, coba di ini nggak bisa, malu-maluin Hasan nanti ya gitu kan? Ya mudah-mudahan bisa juga. Ya, harus bisa. Jadi pokoknya sekolah di mana aja, mau di Hasan, mau di pondok, ya di Imam Malik. Biasanya ada anak Al-Furqan, anak tes anak Al-Furqan. Al-Furqan, udah kuliah lah kita tes. Ya, udah kuliah di Al-Furqan. Dia jenjangnya dari mulai SMP, SMA, kemudian di sana sampai kuliah sampai Mahat Ali. Kita tes bahasa Arab. Ya, nanti seperti itu. Antum juga sama. Nanti ketemu sama ustaz, nanti belajar di mana? Antum selesai di Imam Malik coba dites. Baca dulu baca. I'rabnya apa? Wah. Nggak taunya nggak bisa, udah repot ini yang gitu kan seperti itu. Insya Allah bisa. Nah, belajar. Kemudian ya, ana ulangi, kata dalam bahasa Arab ada 9 bentuk kata. Isim maksudnya, bukan kata. Isim secara khusus isim. Isim dalam bahasa Arab ada 9 bentuk. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim maksur, yang ketiga isim mankus, isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah dan mamnu min as-sarf. 9 bentuk kata. Ya, wajib hafal. Isim mufrad, isim maksur, isim mankus, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah dan mamnu min as-sarf. Ya, ini bagi yang sudah lama belajar sini yang pernah ajarkan, ini berarti murojaah. Berarti Nafis, Mazaya itu sudah pernah ajarkan. Ya. Jadi murojaah. Ini juga Hudzaifah sama. Maryam, Hafsah. Yang lama-lama ini murojaah. Salman. Taib. Yang pertama isim mufrad. Ya. Isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Maka isim mufrad itu tanda rofa'nya adalah dhammah. Antum lihat. Ya, di paling atas ismul mufrad. Ismul mufradi atau al ismul mufrad. Ya. Isim mufrad ketika rofa, tanda rofa'nya dengan dhammah. Contoh isim mufrad. Ada isim kan? Nyata ini. Aduh gimana sih beneran? Beneran gimana nih, beneran tidur? Aduh tidur mulu sih. Tidur tunggu gondok. Banget. Gimana sih tidur terus?
Ya Allah, ih geli. Lu keluar deh. Nyam nyam. Isi maksud Perhatikan, perhatikan. Ya. Isim mufrad pertama nih, isim mufrad yang pertama. Ya. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan arti satu. Maka dia ketika rofa, ya, tanda rofanya dengan dhammah. Ya. Isim mufrad ketika rofa, ketika marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Contoh, jaa al muslimu. Ini dia, dhammah, rofa. Mafhum? Isim mufrad ketika marfu, ketika rofa, ketika marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Contoh, jaa al muslimu. Al muslimu fa'il, marfu, tanda rofa dengan dhammah karena isim mufrad. Nanti irobnya kayak gitu. Kayak irob, al muslim fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun dhahiratun fi li'annahu mufrad. Tapi li'annahu mufrad enggak usah disebutkan. Nah, enggak perlu. Jelas? Ketika nasab, ketika mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Ra'aitu al-muslima. Ya, ra'aitu. Saya melihat seorang muslim. Ini dia mansub, nasab. Tandanya dengan fathah. Mafhum? Ya. Kemudian isim mufrad ketika majrur, ketika jar majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Salamtu alal muslimi. Salamtu, ya, salamtu alal muslimi. Kasrah, ini dia kasrah. Tandanya dengan kasrah, itu kasrah. Saya telah memberi salam kepada seorang muslim, kepada muslim itu. Nah, ini yang pertama. Ada 9 bentuk kata. Wajib tahu irob-irobnya, tanda-tanda irobnya. Gas. Isim mufrad. Mufrad ya. Mufrad itu kata yang menunjukkan arti satu dan huruf akhirnya huruf sahih. Huruf akhirnya huruf sahih yang dimaksud, bukan huruf yang lain. Ya. Gas. Isim mufrad yang huruf terakhir huruf sahih ketika marfu tanda rofa'nya dengan dhammah. Ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah. Ketika majrur tanda jarnya dengan kasrah. Mafhum? Baik. Sekarang isim maksur. Yang kedua, bentuk isim yang kedua karena ada 9 bentuk. Isim itu ada 9 bentuk. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim maksur. Isim maksur adalah isim, setiap isim yang huruf akhirnya huruf alif dan huruf sebelumnya fathah. Itu isim maksur. Ya. Isim maksur. Yang kedua maksur. Isim maksur. Isim maksur ketika marfu tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Ya, contohnya jaa al-fata. Ya. Dengan dhammah muqaddarah. Ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ra'aitu al-fata. Nanti jelaskan. Ya, yang ketika majur tanya dengan kasrah muqaddarah.
Nanti jelaskan. Tadi dijelasin denger nggak? Jangan bawa jangan ngetes doang atau enggak. Tahu, makanya gue nanya. Belajar jangan ngetes. Ya. Jadi yang kedua isim maksur. Setiap santri wajib mengetahui pengertian tiap-tiap isim. Kalau dihadapkan apa itu isim maksur, apa itu isim manqus, apa itu isim mufrad, apa itu asmaul khamsah, apa itu isim musanna, apa itu isim jamak mudzakkar salim, itu harus tahu. Bisa menjelaskan dengan baik. Kalau tanya i'rabnya apa, tanda i'rab juga harus bisa. Mafhum? Harus hafal tanda i'rabnya. Isim maksur yaitu setiap isim yang huruf akhirnya huruf alif dan huruf sebelum alif adalah huruf yang berfathah. Contoh al-fata, seorang pemuda. Jelas? Maka isim maksur ketika marfu tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, tidak bisa dilihat, tidak ditampakkan, tidak terlihat dhammahnya, hanya ditakdirkan karena ada alif bengkok. Alif itu huruf yang tidak berharokat, ya, sehingga dhammahnya tidak terlihat karena terhalang oleh alif. Maka disebut dhammah muqaddarah. Itulah isim maksur. Isim maksur ketika marfu tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddarah, beda dengan isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu tanda rafa dengan dhammah yang terlihat, dhammah yang zahirah dengan dhammah. Artinya dhammahnya dan harokat dhammah bisa kita lihat. Jaa al-muslimu. Ya, huruf mimnya harokatnya dhammah karena fa'il. Fa'il itu marfu tanda rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Sahih akhir. Huruf akhirnya huruf sahih bukan huruf ilat. Nah, ini dia isim maksur, huruf akhirnya huruf ilat, huruf alif. Itu huruf penyakit, huruf illah. Wadih. Isim maksur ketika marfu tanda rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ya, ra'aitu al-fata. Ya, jaa al-fata, enggak jaa al-fatayu, tidak. Jaa al-fatau, enggak. Tapi jaa al-fata. Ra'aitu al-fata. Sallamtu 'alal fata. Selalu seperti itu. Kayak isim mabni. Padahal dia enggak mabni, dia mu'rab, tapi ya tanda i'rabnya tidak bisa dilihat. Karena ada alif yang menghalanginya. Karena alif itu huruf yang tidak berharokat, sukun dia. Padahal enggak ada harokatnya. Sehingga ketika terjadi i'rab, maka tanda i'rabnya enggak ada bagi dia. Hanya ditakdirkan aja, tidak bisa ditampakkan. Itulah ya maksud daripada muqaddarah. Jaa al-fata, ra'aitu al-fata, marartu sallamtu 'alal fata atau marartu bil fata. Ketika rofa dia begitu, ketika nasab dia begitu, ketika jar juga begitu. Beda-beda dengan isim mufrad. Ya, jaa al-muslimu, ra'aitu al-muslima, sallamtu 'alal muslimi. Bisa dhammah kelihatan, fathah kelihatan, kasrah kelihatan. Tapi kalau isim maksud enggak kelihatan karena ada alif yang menghalanginya. Maka al-fata i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana min zuhuri at-ta'addur. Nanti kayak gitu i'rabnya. Ya. Al-fata fa'il marfu' tanda rafa dengan dhammah muqaddarah di atas alif. Terhalang menampakkannya karena tak ada halangan, ta'addur. Karena ada halangan alif. Alif yang menghalangi ya ditampakkannya harokat dhammah. Karena alif itu huruf yang tidak berharokat, huruf mati dia. Tidak ada harokatnya. Jelas? Maka dikatakan tanda i'rabnya dengan tanda yang muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah,
fathahnya muqaddarah, kasrahnya juga muqaddarah. Wadah? Yang ketiga, ya. Yang ketiga isim mankus, ismul mankus. Isim mankus yaitu isim yang huruf akhirnya huruf ya dan huruf sebelum ya adalah huruf yang berkasrah. Itu isim mankus. Ya. Misalnya al-qadi, al-hadi, ar-ra'i, al-murabbi. Kita sudah bahas di awal-awal mukhtar. Maka isim mankus ya, isim mankus ketika marfu tanda rofa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ketika marfu ya, ketika marfu ini mankus ya. Simankus antum wajib mengerti apa itu simankus. Jangan sampai apa sih mankus? Udah apaan ya? Ya, aib kalau nggak tahu isi mankus. Gas, apalagi nggak tahu irobnya. Coba apa itu tanda irob isi mankus? Apa tanda irob isi mufrad? Apa tanda irob asmaul khamsah? Harus bisa. Gas. Isi mankus ketika marfu ya tanda rafa dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Contoh jaa al-qadi. Al-qadi isi mankus. Ya, jaa al-qadi. Al-qadi adalah fa'il marfu, tanda rafa dengan dhammah muqaddarah karena dia isi mankus. Jelas? Ya. Yang kedua, ya, ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Ini bisa dilihat enggak muqaddarah. Tidak muqaddarah. Ya, ketika mansub tanda nasab dengan fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah. Fathah yang nampak. Misalnya ra'aitu al-qadiyah. Ya, ra'aitu al-qadiyah. Ada fathahnya bisa kelihatan. Kalau ini dhammahnya enggak bisa. Ja'a al-qadi, enggak ja'a al-qadiyu berat. Di Arab berat mengucapkan dhammah di atas huruf ya sehingga mereka mensukunkan huruf ya karena berat lidahnya. Ja'a al-qadiyu berat. Tapi kalau fathah enggak berat. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, ketika majrur tanda jarnya sama dengan kasrah muqaddarah. Ya. Kasrah salamtu ala al-qadi. Ya, al-qadi. Salamtu ala al-qadi. Tidak salamtu ala al-qadi, tidak. Tapi ala al-qadi. Isim mankus ketika majrur tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kasroh yang ditakdirkan tidak bisa ditampakkan karena berat. Berat mengucapkan kasroh pada huruf ya. Sebagaimana berat mengucapkan dhammah pada huruf ya. Tapi mengucapkan fathah pada huruf ya enggak berat, ringan. Pengucapan fathah pada huruf ya ringan sehingga bisa ditampakkan. Ra'aitu al-qadiyah. Tapi dhammah dan kasroh berat sehingga orang Arab tuh tidak bisa ngucapin. Ya, ja'a al-qadi, enggak ja'a al-qadiyu berat.
Ya. Salam tu al-qadi berat. Sehingga mereka disukunkan. Mereka mensukunkan pengucapan. Salam tu al-qadi. Marartu bil qadi. Jelas? Ya, kalau fathah ringan mereka mengucapkannya. Ra'aitu al-qadiyah. Kayak gitu. Yang keempat, isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Ya. Ditandai dengan ada diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun. Itu isim musanna. Dan nunnya berkasroh. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Ya, dengan ditandai adanya alif di alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Dan nunnya itu berkasroh. Ya. Itu isim musanna. Ya. Yang keempat isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Yang ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya dan harokat nunnya itu selalu berkasroh. Itulah isim musanna. Dan isim musanna, bagaimana i'rab isim musanna? I'rab isim musanna ketika marfu tanda rafa'nya dengan alif. Ya. Bukan dengan dhammah. Karena pada isim musanna tidak ada harokat dhammah. Karena dia huruf akhirnya kasroh. Nun itu bukan apa namanya? Nun itu pengganti tanwin. Sehingga dia tidak dianggap harokat pada huruf nun. Maka ya isim musanna itu di-i'rab dengan huruf bukan dengan harokat. Isim musanna di-i'rab dengan huruf bukan dengan harokat. Sama seperti jamak mudzakkar salim, sama seperti asmaul khamsah. Ya. Adapun isim mufrad, isim maksur, isim mankus ini di-i'rab dengan harokat. Ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Ya. Jelas? Isim musanna ketika marfu tanda rafa'nya dengan alif. Jaa al-muslimani, telah datang dua orang muslim. Dua orang karena isim musanna. Maka al-muslimani adalah fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Nanti gitu. Niabatan anid dhammah. Ya, jaa al-musliman. Enggak boleh jaa al-muslimaini, enggak boleh. Tapi harus jaa al-muslimani. Telah datang dua orang muslim. Kalau mufrad jaa al-muslimu. Kalau musanna jaa al-muslimani. Telah datang dua orang muslim. Maka al-muslimani fa'ilun, fa'il yang marfu tanda rafa'nya dengan alif karena dia isim musanna, li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Mafhum? Kemudian isim musanna ketika mansub ini ditulis ya, tanda nasabnya dengan ya. Ra'aitu al-muslimaini. Ya, al-muslimaini. Al-muslimaini adalah maf'ulun bih mansub. Al-muslimaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu musanna. Nanti i'rabnya kayak gitu. Ketika antum ditanya sama orang, coba i'rab isim musanna. Antum jawab. Contohnya ra'aitu al-muslimaini. Enggak boleh antum mengatakan ra'aitu al-muslimani, enggak boleh. Harus ra'aitu al-muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. Al-muslimaini maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya niyabatan anil fathah li'annahu musanna. Nanti gitu i'rabnya. Siapa yang bisa ngucapin lagi? Siapa yang bisa?
kayaknya bisa nih Salman. Diem baik ini kan nulis kayaknya nih. Ya kalau nggak nulis berarti dia udah mungkin. Mbak, si Daud gak nulis tuh, Mbak. Kayaknya kalau nggak nulis berarti dia udah hafal. Ditanya siap menjawab. Kalau nggak nulis, berarti udah luar kepala. Asma nggak nulis, Mbak, Asma. Ya, saking luar kepalanya nggak tahu semua. Karena di luar kepala, nggak ada yang masuk di dalam. Gitu ya, bercanda kayak gitu ya. Jelas, nah, semua harus nulis. Semua harus nulis. Ilmu itu ditulis. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kita ini bukan orang yang jenius, yang sekali dengar langsung hafal nggak lupa-lupa. Itu orang jenius. Imam Syafi'i jenius tuh. Umur 7 tahun udah hafal 30 juz Quran. Imam Bukhari jenius. Hafal jutaan hadis. Imam Ahmad juga katanya hafal. Iya, gimana tuh? Kalau nggak jenius gimana coba? Iya. Imam Bukhari hafal, iya. Ratusan atau jutaan hadis. Iya. Dengan sanad-sanadnya. Kalau kita hafal hadis cuman hadisnya doang. Kalau ulama itu hafal sanad-sanadnya. Hadatsana fulan hafal. Gitu ya, seperti itu. Mafhum? Ya. Nah, karena kecerdasan kita terbatas, ya, kita ini nggak ya biasa-biasa aja, cerdas juga enggak, bodoh juga enggak, ya kita berarti tulis. Ya, ilmu itu ditulis. Biar apa? Biar nanti bisa buat ngapal. Nah. Mafhum? Ya, ini dia isim musan. Yang kelima ya adalah isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Ditandai adanya waw nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Wow, apa tadi? Ya, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Ditandai dengan adanya waw nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Jelas? Ditandai apa, Pak? Ditandai dengan adanya waw nun atau ya nun. Kurang kencang, Kak. Sudah? Jamak. Kelihatan, Mbak. Yang saya itu yang atas. Oh, enggak kelihatan. Oh, di atas saja. Tinggi. Ya. Makanya mundur apa sih? Tadi suruh maju. Serba salah gua. Gak bisa lah. Jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar apa? Salim. Bukan salim ubay. Ini salim. Jamak mudzakkar salim. Ya. Contohnya al-muslimuna. Maka ketika marfu tanda rafa'nya dengan waw. Dengan apa? Dengan waw. Tanda nasabnya dengan ya. Sama seperti isim musanna. Iya, tanda janya juga dengan ya. Sama seperti isim musanna. Contoh, jaa al-muslimuna. Jaa al-muslimuna. Ra'aitu al-muslimina. Makruh. Kalau udah lebih dari 3 kali juga lebaran. Chef lagi pusing presiden. Kiri.
Salam tu. Sedot nih. Baik-baik. 2, 3. Coba dulu. Gue kira bolos tuh. Mana ngajakin? Mama yang ngajakin. Sudah? Yang banyak ngobrol nanti akan ditanya. Berarti udah menguasai pelajaran. Jadi nggak perlu serius. Sudah ngobrol aja. Nanti akan ditanya apakah dia hafal, menguasai pelajaran atau tidak. Udah? Baik. Ya, jadi yang kelima, bentuk isim yang kelima jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Lebih dari dua. Ya, ditandai dengan adanya waw nun atau ya nun, dan nunnya berfathah bukan kasroh. Nunnya fathah. Nah, bagaimana i'rab jamak mudzakkar salim? Maka i'rabnya sama dengan huruf bukan dengan harokat. Sama seperti isim musanna. Ya, i'rabnya dengan tanda i'rabnya dengan huruf. Ketika marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Ja'a al-muslimuna, bukan ja'a al-muslimin, enggak boleh. Karena al-muslimun adalah fa'il. Kalau fa'il berarti marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Niyabatan anid dhammah, pengganti dhammah, li'annahu jam'u mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jelas? Ja'a al-muslimuna, ja'a fi'lun madin mabniun al-fathi. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Siapa yang bisa mengulang? Ini rapa. Wah, kan Itu lah. Iya, i'rab seperti itu. Sobat gimbal. Jelas? Ya. Ketika dia mansub, tanda nasabnya dengan ya. Ra'aitu al-muslimin. Saya melihat beberapa orang Islam. Saya melihat kaum muslimin. Ja'a al-muslimun, telah datang kaum muslimin, orang-orang Islam. Ra'aitu al-muslimina. Saya melihat beberapa orang Islam. Saya melihat kaum muslimin. Misalnya, ra'aitu al-muslimina yusalluna fil masjid. Saya melihat kaum muslimin sedang sholat di masjid. Nanti kalau antum sudah pandai i'rab, enak bikin kalimat. Ya. Makanya nanti ya syarat yang bisa masuk SMA kelas ini itu harus sudah bisa bahasa Arab. Paling enggak i'rab itu utama. Karena berat nanti di kelas SMA itu antum belajar buku-buku yang diajarkan di Lipia. Ini yang udah ini Nafis sama Maxi merasakan. Ya. Yang ya, dan di tempat lain juga sama seperti itu, di pondok-pondok yang lain ya, juga ada sebagian mereka menggunakan kurikulum Lipia juga, buku-buku Lipia mereka gunakan. Ada juga yang enggak pakai kurikulum mandiri ya. Antum dia coba cek dia di berbagai pondok apa yang mereka pelajari di kelas SMA-nya itu. Ya. Mafhum? Nah. Jelas? Ya, kemudian ketika jar jamak mudzakkar salim ketika majrur, tanda jarnya juga dengan ya. Salamtu alal muslimina. Saya memberi salam kepada kaum muslimin, beberapa orang muslim. Ketika majrur, tanda jarnya dengan ya. Sama, ini udah dicatat. Ya, ketika majrur, tanda jarnya dengan ya.
salam tu al muslimin. Ya antum lihat di huruf ya-nya ya. Ya. Ja'a al ini musanna. Ja'a al musliman ini musanna dengan alif. Ya. Nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw. Rafa'nya dengan waw. Ya. Jamak mudzakkar salim ketika marfu tanda rafa dengan waw. Ketika mansub dengan ya, tanda nasabnya. Ketika maju juga dengan ya. Jelas? Kemudian jamak muannas salim. Berarti ini yang keberapa? 5, yang ke-6 sekarang. Berarti kita masih 4 lagi. Empat lagi apa aja? Yang ke-6. Empat lagi apa aja? Iya. Jamak muannas salim. Sudah siap? Siap. Yaitu setiap jamak dari isim muannas. Kalau jamak mudzakkar salim setiap jamak dari isim mudzakkar. Namanya juga jamak mudzakkar. Berarti dia menunjukkan arti laki-laki. Enggak usah dibicarakan itu mah. Itu pokoknya dia mudzakkar. Jamak mudzakkar salim ya isim mudzakkar yang menunjukkan arti lebih dari 2 dan ditandai dengan adanya waw nun atau ya nun. Adapun jamak muannas salim yaitu isim muannas yang menunjukkan arti lebih dari 2. Ini jamak muannas salim. Das jamak muannas salim yaitu isim muannas yang menunjukkan arti lebih dari 2 dan ditandai dengan adanya alif dan ta di akhir isim mufradnya. Isim yang ditanda. Ya, jamak muannas salim yaitu isim muannas yang menunjukkan arti lebih dari 2 dengan ditandai adanya alif dan ta di akhir isim mufradnya. Ya, itu jamak muannas salim. Gas. Mafhum? Siapa yang bertanya? Pembahasannya Sat. Ya. Ya, cukup. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Bahwa jamak muannas salim yaitu isim muannas yang menunjukkan arti lebih dari 2 dan ditandai dengan alif dan ta. Dikatakan salim mau mudzakkar ataupun muannas karena isim mufradnya tidak berubah, selamat dari terjadi perubahan, maka disebut salim. Dikatakan salim, salim itu selamat. Salim itu selamat. Dikatakan dia jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim karena bentuk mufradnya tidak berubah. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir nanti bentuk mufradnya berubah dia. Enggak utuh lagi. Tapi kalau jamak mudzakkar dan jamak muannas salim, bentuk mufradnya tidak berubah, hanya ditambahkan huruf akhir aja. Tinggal menambahkan huruf akhir ya. Misalnya waw nun atau alif dan ta. Itu namanya mudzakkar dan muannas salim. Jelas? Mafhum? Mafhum. Gitu. Maka jamak muannas salim ketika marfu tanda rofa'nya dengan apa? Dhammah. Contoh ja'at, ini kurang tak afwan. Ja'at al-muslimat, al-muslimati. Ya. Ja'at al-muslimati, ja'atil muslimat. Muslimatu. Ja'atil muslimat, ja'at al-muslimat. Ra'aitu al-muslimat, salamtu alal muslimat. Ya. Anu ulangi. Jamak muannas salim ketika marfu atau rofa, maka tanda rofa'nya dengan dhammah. Ini dulu. Ja'at al-muslimat, telah datang beberapa orang muslimah. Dhammah. Sama seperti isim mufrad
sama seperti jamak taksir. Jamak taksir sama dengan dhamma juga. Ketika marfu tanda rafa dengan dom. Kemudian ketika nasab, ketika mansub tanda nasabnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Karena jamak muannas salim tidak mengenal harokat fathah, nggak bisa fathah dia. Nggak bisa. Al-muslimata, as-samawata, maka di Al-Quran nggak ada. Khalaqallahul ardi was samawati. Khalaqallahul arda was samawati. Jelas? Ya, dikit lagi. Ya. Kemudian jamak muannas salim ketika majrur tanda jarnya dengan kasroh sama dengan isim mufrad. Salam tu alal muslimati, antum lihat harokatnya, ya, kasroh. Maka jamak muannas salim ketika marfu tanda rafanya dengan dhammah, ketika mansub tanda nasabnya dengan kasroh, ketika majrur tanda jarnya juga dengan kasroh. Nah, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada besok hari. Subhanaka Allah.